Engkau Tuhanlah penolong hidup kami. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan kami akan melihat pertolongan itu datang dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, terima setiap pujian penyembahan jemaat Tuhan yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Jadikan semua persembahan kami hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat-berkat dalam kepemilihan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-puji nama Tuhan kekal hingga kekal. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus mengurapi kami tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memberkati kami, menuntun kami kepada jalan yang benar, agar hidup ini dari hari ke hari terus dibaharui sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Meskipun pujian berkata meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi percaya bahwa Tuhan kita itu pasti akan terus menjadi penolong bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan bahwa Tuhan itu penolong dalam hidup ini? Lambaikan tangan saudara dan mari kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia penolong hidup saudara dan saya. Haleluya. Itu terbukti hari ini saudara dan saya masih ada sebagaimana kita ada. Ya, padahal kita sebenarnya tidak setia-setia amat, tapi memang Alkitab itu tidak pernah salah. Meskipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu maka saya berpikir bahwa sebuah kebanggaan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya untuk terus berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kenapa? Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Haleluya. Jadi kalau kita bergantung pada orang yang kesetiaannya itu suka berubah-berubah, kita bisa kecewa. Tapi karena kita bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, haleluya ya. Meskipun keadaan situasi berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya lihat kita ini di bulan Februari ini semua sukacita saudara. Haleluya ya. Bukan karena menjelang hari kasih sayang, bukan ya, tapi karena memang ya bulan Februari ini kan dikenal dengan bulan kasih sayang. Haleluya. Jadi kalau bisa mungkin di tanggal 14 nanti kita ya saling menunjukkan kasih sayang kan. Haleluya. Mungkin Mama Vera ajak Tompi makan di mana. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi mari kita tebarkan kasih sayang kepada siapa saja. Amin saudara. Haleluya. Karena memang itulah panggilan Tuhan buat kita saudara ya. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada ya. Ada pujian berkata bahwa hidup ini adalah berkat ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan dari hamba Tuhan Ibu Pendeta Pratama Olive ya, bagaimana dia menyampaikan kepada kita berkat kebenaran firman Tuhan supaya saudara dan saya itu betul-betul mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan ya. Haleluya. Dan memang seperti itulah hidup ini sebagai orang-orang percaya. Nah hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita perhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Ini penjelasan daripada Tuhan Yesus kepada para pengikut-pengikutnya yang menjadi kerinduan Tuhan, standar ya
mengikut Tuhan. Ya, mari kita lihat Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 ya sampai dengan ayatnya yang ke-15 saja ya. 12, 13, 14, 15. 4 ayat kita akan baca ini merupakan pengajaran Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus ya, manakala mereka menjadi pengikut Yesus. Saya bacakan buat kita Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu ya, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di tengah-tengah kehadiran Yesus di dunia di zaman itu, Saudara, perhatikan, Yesus ingin memberikan pengajaran kepada murid-murid, kepada orang-orang atau pengikutnya tentang standar sebenarnya. Tuhan ingin memberitahukan standar kalau kita mau jadi pengikut Yesus. Perhatikan ayat yang ke-12 dikatakan begini. Maka Yesus berkata kepada banyak orang, katanya, aku terang dunia, barang siapa mengikut aku. Garis bawahi kata barang siapa mengikut aku. Artinya bahwa Yesus ingin memberitahukan siapa saja yang mau ikut dia, ada standar yang Tuhan berikan bagi setiap orang, setiap kita yang mengikut dia. Standar apa itu? Dari pembacaan firman Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan paling tidak ada 3 standar. Orang Kristen atau orang percaya atau orang yang mau menerima dan mau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bayangkan di banyak orang, Alkitab mencatat, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang pada saat itu, banyak pengikutnya selain murid-murid atau pengikut Yesus. Dan dia berkata begini, barang siapa mengikut aku. Haleluya. Saya percaya kita semua ini pengikut Yesus. Amin. Nah, barang siapa, kalau saudara dan saya mengakui kita sebagai pengikut Kristus, minimal ada 3 standar yang dia inginkan sebagai orang yang mengikut dia. Yang pertama, perhatikan, dia berkata begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Standar pertama, saudara dan saya yang mau menerima dan mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, Alkitab berkata memang kita harus hidup di dalam terang. Tidak boleh hidup dalam kegelapan. Dia bilang barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya kalau saudara dan saya masih jalan dalam kegelapan, kita bukan pengikut Yesus. Amin. Kalau masih suka main sembunyi-sembunyi, haleluya, mabuk sembunyi-sembunyi, merokok sembunyi-sembunyi, main perempuan sembunyi-sembunyi, main laki-laki sembunyi-sembunyi, kita bukan pengikut Yesus. Haleluya. Tapi di sini tidak ada. Yang saya mau maksud ini di haleluya. Waktu saya belajar ulang-ulang baca, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara dan saya harus gak boleh jalan dalam kegelapan. Anak-anak muda dengar, jangan berjalan di gelap-gelap. Nanti celaka baru. Aku menyesal aku percaya kisah. Ulang-ulang jangan jalan di gelap-gelap. Haleluya. Dikasih
kasih tahu, orang tua kasih tahu, masih kepala batu, torokosi. Anak muda, saya harap tidak ada anak muda yang torokosi di sini. Harus tenang. Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan jalan dalam kegelapan. Jadi kalau saudara dan saya masih jalan dalam kegelapan, haleluya, ya, masih bikin cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan, ya, masih tipu-tipu sana, tipu sini, itu kita masih dalam kegelapan, saudara. Kalau dalam terang itu, sudah tahu terang, ya, Philips itu dia punya moto terang terus terang. Bagus itu. Ya, lebih baik Philips daripada orang Kristen. Orang Philips bagus, terang terus terang. Orang Kristen, haleluya, tidak pernah mau terus terang. Ditanya, bagaimana? Kenapa tidak mau terus terang? Terus terang saja. Namanya kita mengikut Yesus harus hidup dalam terang. Haleluya. Coba saudara lihat, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara bukan saja kalau saudara hidup dalam terang, saudara bisa menerangi orang lain. Kenapa? Karena ada terang hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita ini tidak, saudara, masih suka cerita di belakang-belakang. Ya. Kalau ada kaset, kali ini kan dulu, nah ini. Tapi sekarang sudah tidak ada kaset begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, standar yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-murid waktu itu, barang siapa mengikut aku, dia harus suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, senang tidak senang, harus hidup dalam terang, tidak boleh hidup dalam kegelapan. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu, kalau saudara hidup dalam terang, tidak akan susah hidup. Dimanapun saudara pergi dan berada, promosi dari Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Tuhan akan angkat kita. Dan dia bilang kalau dia yang angkat, tak ada satupun yang dapat menurunkan. Kalau Anda hidup dalam terang, pintu terbuka dimanapun saudara dan saya pergi. Bukan katanya, aduh cocok di Morowali. Kalau di Morowali itu banyak uang. Saya mau kasih tahu, kalau kau di Morowali hidup dalam kegelapan, saya mau kasih tahu, pintu tertutup di sana. Tapi kalau kau hidup dalam terang, dalam segala keadaan, dimanapun tempat kita berada, pintu selalu terbuka. Amin, saudara. Asalkan hidup dalam terang. Kita ini hidup baru. Orang Kristen akhir zaman sekarang sudah tahu. Kita kadang-kadang latihan lain, mainnya lain. Di gereja dilatih, tapi pulang gereja mainnya, haleluya, gelap-gelap. Padahal sudah tahu itu gelap-gelap itu bahaya. Ya, haleluya. Itu yang saya temukan. Ternyata saudara dan saya ingat baik-baik. Saya mau kasih tahu, kalau kita mengakui kita mengikut Yesus, barang siapa mengikut aku, kata firman Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, harus berjalan dalam terang. Haleluya. Jadi kita stop sudah dengan hidup dalam kepalsuan. Cukup ibu-ibu terlalu banyak dengan kepalsuan. Alis palsu, kuku palsu, apalagi semua palsu, pantat pun palsu.
aku, mami juga ada pantat palsu. Satu kali waktu mau pergi pesta, saya dari belakang sih, macam pantat bagus. Ternyata saya baru tahu, ada juga yang begitu. Jadi kadang-kadang tidak terus terang. Hidup itu apa adanya. Makanya orang bilang yang berat itu bukan kebutuhan hidup. Yang berat itu gaya hidup. Kita ini, haleluya. Makanya berbahagialah kalau yang gemuk-gemuk. Anda tidak perlu lagi ada kepalsuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus terang, hidup dalam terang. Haleluya. Ya, tidak dalam kepalsuan, sembunyi-sembunyi, ya, main belakang. Haleluya. Ibu-ibu cukup sudah. Ya. Kalau mau makan, habis makan sudah jangan main belakang lagi. Ya. Memang kita sudah terbiasa di tempat ini, saudara. Memang luar biasa. Saya kadang-kadang saya jempol, ya, jemaat Tuhan di sini. Kalau sudah habis makan, ya, tuan rumah susiap kantong. Saya akui memang itu anunya tinggi sekali, solidaritas dan kasihnya tinggi sekali. Jadi biasanya ibu-ibu di tempat lain pergi bawa kantong, tapi kalau ibu di sini tidak perlu bawa kantong karena tuan rumah sosial. Itu luar biasa. Lain daripada yang lain. Saya jarang temukan itu. Hanya di jemaat Al-Masih saja yang begitu. Jadi kalau pergi jangan bawa kantong. Nanti orang cerita karena tuan rumah sosial. Haleluya. Sampai-sampai saya beberapa kali belum masak segala macam ini, terakhir disuruh beli kantong. Jadi semua masak, semua bicara terakhir yang dibeli tuan rumah dibeli kantong. Luar biasa, luar biasa. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan poin pertama, kebenaran pertama, ya, kalau kita mengakui mengikut Yesus, mengakui sebagai pengikut Yesus, sampai Tuhan Yesus bilang barang siapa mengikut aku. Tadi saya tanya buat kita semua, kita sepakat kita ini pengikut Yesus. Dan standar pertama yang Tuhan mau, dia bilang dia mau supaya saudara dan saya tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang artinya kita berjalan apa adanya hidup ini. Haleluya. Cantik itu harus cantik dari dalam, inner beauty. Amin, amin. Begitu. Untuk apa cantik di luar padahal semua palsu? Baru hati wende etabekia. Oh, hatinya itu lihat orang itu macam dia mau makan saja. Lihat orang ku kacamata bagus, dicerita. Lihat orang ku baju berbrokat bang ini. Inner kita cantik itu dari dalam. Dengar baik, Alkitab berkata Tuhan tidak lihat apa yang dilihat orang, tapi Tuhan lihat apa di dalam hati. Karena yang di luar
luar itu bisa menipu. Tadi saya sudah jelaskan, di luar itu bisa menipu. Tapi kalau dari dalam tidak bisa menipu. Amin. Kalau kita di dalam so cantik, biar alis botak, tidak perlu pakai haleluya, blaskon biar nggak merah, ya, haleluya. Karena memang sudah cantik, baru senyum saja orang situ ya. Ibu Sitoro senyum luar biasa. Tapi kalau di dalam tidak cantik, biar kau pakai blaskon, pakai alis tanam, kening tanam, semua sekarang semua tanam-tanam. Haleluya. Saya cari tahu mau lihat orang cantik dan ganteng itu, sudah tahu kapan? Saya belajar. Mau cari tahu orang cantik atau ganteng itu pada saat dia bangun tidur. Disitulah Anda akan tahu dia cantik. Jadi bapak-bapak bangun pagi, dia bangun baru kau lihat. Itu baru kau lihat, ini sudah dia puasnya. Jangan kau lihat dia pakai segala macam baru. Jangan, itu bisa dibuat, bisa dibikin, tergantung uang. Tapi aslinya itu. Begitu juga bapak-bapak, ibu harus lihat, kok laki itu ganteng waktu dia bangun tidur. Ya. Apalagi kalau dia ada keluar-keluar sedikit. Haleluya. Jadi dengar baik. Poin pertama yang saya mau ingin tegaskan kepada kita pagi hari ini. Mari, begitu kita mengakui sebagai pengikut Yesus, maka yang pertama, kita harus selalu hidup dalam terang. Amin. Bilang kiri kanan, selalu hidup dalam terang. Kasih tahu dia. Korek. Haleluya. Kebenaran yang kedua, yang menjadi standar yang Tuhan inginkan sebagai pengikut Yesus. Mari kita lihat ayat 13 bilang begini, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara, dari ayat 13-14 ini kata kuncinya ada di kata bersaksi. Ayat 13 dan 14 ini kata kuncinya ada di kesaksian, di mana Yesus bersaksi, tapi orang-orang Farisi tidak percaya. Dan memang Yesus katakan, saya pun bicara ini kamu tidak akan pernah percaya karena kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jadi maksud saya, standar yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara saya sebagai pengikut Yesus, kita harus menjadi apa? Kesaksian, jadi saksi hidup. Yesus saja sebagai Tuhan, dia mau bersaksi tentang dirinya, meskipun orang tidak percaya, meskipun orang-orang Farisi tidak percaya, tapi dia mau bersaksi. Dan itulah kebenaran yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita sebagai pengikut Yesus. Mari kita harus bisa menjadi saksi hidup, saksi dimanapun saudara dan saya berada. Saksi itu sampai dengan menjadi contoh, menjadi teladan. Haleluya. Tentunya menjadi kesaksian yang hidup, amin. Menjadi kesaksian yang memberkati, bukan menjadi kesaksian yang tidak memberkati. Ada orang dia bersaksi begini, waktu malam tahun baru itu saya mabuk keras, luar biasa. Itu bukan kesaksian. Masa dia cerita, waktu malam tahun baru, memang bil 5 karton, tambah ini, luar biasa, memang dahsyat. Dan apa itu? Itu bukan kesaksian, bukan itu yang Yesus maksudkan.
kesaksian yang Yesus buat, kesaksian hidup, kesaksian yang memberkati orang lain. Amin. Kesaksian yang menuntun orang lain ke jalan yang baik. Begitu. Bukan kesaksian yang haleluya. Bayangkan Yesus sendiri, dia bersaksi di tengah kerumunan orang banyak. Meskipun kesaksian menurut firman Tuhan, orang-orang Farisi tidak percaya. Karena memang mereka tidak mengenal. No problem, tidak ada masalah. Tetapi yang Yesus mau sebagai pengikut Yesus, dari pembacaan kita firman Tuhan pagi hari, kita harus menjadi saksi hidup dimanapun saudara siapa. Di tempat pekerjaan, kita jadi saksi. Haleluya. Ada orang kah kita berdoa. Ada orang, ada teman-teman, minta maaf ya, kita berdoa dulu. Sebelum makan, contohnya makan, sebelum makan kita berdoa ya, menurut keyakinan masing-masing. Tidak ada sikap sudah dalam nama Yesus berkata. Ini tidak. Ada teman-teman, kebetulan teman itu bukan seagama dengan dia. Kalau dia mau bisik dia pun teman, jangan berdoa. Tidak enak. Masa berdoa tidak enak sama? Aduh, ini bukan kesaksian, kita bersaksi. Oh, dia berterima kan tidak terima, tetap harus bersaksi. Yesus di sini, lo tidak percaya, dia tetap bersaksi. Amin. Haleluya. Jangan berdoa karena ada teman agama lain, berdoa diam-diam. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati. Mari kita makan. Mau ada dia kah? Dia agama apa? Agama bila perlu kita berdoa ya, menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa kumpulan kita berdoa. Susi, oh dalam nama berkati ikan bakar ini, buku bayi, buku kelong. Begitu, itu namanya bersaksi. Saksi yang hidup sudah selesai. Ini kita lain, sudah. Kita pakai malu hatinya tinggi. Main perasaan, iman itu tidak boleh main perasaan. Iman itu bicara kebenaran. Yang di atas yang, tidak di atas tidak. Haleluya. Jadi anak-anak muda harus bersaksi. Tidak boleh anak muda tidak bersaksi. Saya baca ayat 13-14 ini luar biasa. Tuhan Yesus itu tidak berhenti bersaksi. Ya. Karena itu kita juga harus tahun 2025 ini saya berharap kita semua menjadi kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Kesaksian Komsel apa tadi? Komsel Galilea. Jadi tiap minggu kita melihat ada kesaksian dari setiap Komsel. Luar biasa. Kita bisa ukur di situ Komsel ini dia menurunkan, naikkan. Ya. Saya senang di Komsel ini Galilea karena semua dilibatkan dalam pelayanan. Anak-anak muda, orang tua, laki perempuan, semua terlibat dalam pelayanan. Ini namanya memuridkan. Ini pemuridan bagus. Ya. Saya harap komsel-komsel lain harus jangan setiap ketemu komsel ibu itu sedang berdiri. Dari Januari sampai November ibu itu terus. Baru yang lain itu bikin apa? Jadi penonton saja. Saya mau kasih tahu. Penonton itu, kok pernah lihat penonton dapat hadiah? Tidak ada. Yang dapat hadiah itu pemain. Amin. Bilang kira-kira jadi pemain, dia jadi penonton. Penonton itu betul-betul sih teriak apa? Tapi kalau pemain, biar kau tidak isi gol, tapi kalau kau satu tim, sama-sama dapat berkat. Amin. Mungkin Anda tidak dapat kasih masuk gol, tapi karena kau satu tim, kau pemain, kau juga dapat.
Haleluya. Jadi saya berharap tahun 2025 kita menjadi pemain semua. Amin. Haleluya. Jadi komsel-komsel lain kasih libatkan pelayanan. Makanya komsel, saya hadir di Komsel Galilea, saya kaget begini. Pimpin pujian saudara Yudi. Mana Yudi? Yudi ada? Oh ya. Saya kaget dengan penuh keberanian pimpin pujian lama-lama Ivo tadi itu. Luar biasa. Ini kan akhirnya kita gereja tidak lagi kesusahan mencari bibit-bibit unggul karena sudah dilatih di mana? Di Komsel. Haleluya. Jadi Komsel itu harus jadi saksi hidup. Amin. Haleluya. Waktu kita pas dikasih jadwal nama ini leader, tiba-tiba dia masuk rumah sakit. Sudah, karena Komsel sudah siap, tinggal telepon. Haleluya. Kebal Komsel tinggal, Pak Roy siap ganti karena ini masuk rumah sakit ini. Ini gawat darurat. Oh, sudah biasa di Komsel, tinggal show. Haleluya. Cuma kita ini padahal standar yang Tuhan mau, kita harus jadi saksi. Haleluya. Amin saudara. Bilang kiri kanan, jadi saksi. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ayatnya yang ke-15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang. Dengar, saya mau kasih tahu yang ketiga. Kalau pengikut Yesus, jangan suka menghakimi orang. Amin. Sudah tahu alasan kenapa Tuhan tidak mau menghakimi. Sudah tahu kenapa Tuhan larang kita menghakimi orang. Karena kita belum sempurna. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, kamu bisa melihat selumbar di mata orang, sementara balok di matamu kamu tidak lihat. Jadi kita tidak punya dasar untuk menghakimi orang. Kita tidak punya dasar untuk menjelek-jelekan orang, menghina orang. Kenapa? Kita ini masih kurang, belum sempurna. Amin. Haleluya. Makanya Yesus bilang, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Jadi sebagai pengikut Kristus, Tuhan tidak mau kita menghakimi. Haleluya. Kita ini seringkali firman Tuhan itu kaca cermin. Amin. Firman Tuhan kaca cermin, bukan kaca spion. Jadi firman Tuhan itu kalau kita dengar, itu menjadi kaca cermin buat kita. Bukan kaca spion. Kaca spion itu untuk lihat orang. Kita ini kalau dengar firman Tuhan, firman Tuhan ternyata bagus sekali. Itu persis kata suami saya itu. Salah. Firman Tuhan untuk diri sendiri. Bukan dengar firman Tuhan, cocok sekali buat saya istri. Baru pulang dia kasih ingat lagi. Ma, dengar tadi tidak? Kok salah? Firman Tuhan kalau kita dengar itu cermin buat kita, bukan spion lihat orang tuh. Kita itu kalau dengar firman Tuhan langsung kita bilang, ini cocok buat papa saya ini. Haleluya. Salah. Waktu kita dengar firman Tuhan itu kaca cermin buat kita untuk membenahi, memperbaiki diri sendiri. Bukan firman Tuhan yang kita dengar untuk memperbaiki diri orang lain. Salah. Makanya tidak boleh kita menghakimi.
Kita dengar firman Tuhan menghakimi orang lain. Firman Tuhan itu untuk diri kita. Amin. Bukan untuk orang lain. Kalau selama ini konsep Anda dengar firman Tuhan untuk orang lain, Anda keliru besar. Haleluya. Firman Tuhan itu untuk diri sendiri. Amin. Haleluya. Tidak ada kata tapi. Tapi apa? Tidak ada kata tapi. Haleluya. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar itu mengakibatkan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 bilang apa? Firman Tuhan bermanfaat untuk, coba kita lihat firman Tuhan itu. Multimedia keluarkan ayat itu. Ya. Timotius 2 Timotius 3. Coba 2 Timotius 3. Haleluya. Biar kita lihat, supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Apa kata firman Tuhan? Mana? Haleluya. Multimedia. Yang tidur dah. 3 ayat 16. Ada 4 fungsi firman Tuhan di sana. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat yang pertama untuk mengajar. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, bukan mengajar orang lain. Mengajar untuk diri sendiri. Kedua, menyatakan kesalahan bukan orang lain. Jadi kalau dengar firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, bukan kesalahan orang lain, tapi menyatakan kesalahan sendiri. Ketiga, untuk memperbaiki apa? Kelakuan kita, bukan kelakuan Ibu Damaris. Jadi jangan tambah. Bahaya kalau Anda tambah firman Tuhan. Menyatakan kesalahan Pak Rodi. Tidak, tapi menyatakan kesalahan kita. Dan yang keempat bilang, mendidik orang dalam kebenaran. Ini 4 manfaat daripada firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Ada 4. Dan ini kepada diri sendiri, bukan orang lain. Ingat, bilang kiri kanan, bukan untuk orang lain. Haleluya. Jadi kalau pulang di rumah suami istri, jangan baku kasih ingat begitu lagi. Dari lama, kok dia ngatar. Jangan. Puji Tuhan kalau dia ada mood baik. Pas dia mood terbaik, apalagi dia dulu mantan karate, biasa taekwondo, so lapar memang. Baru bilang begitu. Jadi jangan cari masalah kalau tidak ada masalah. Kalau dia pas pecah proyek, kau bilang begitu, dia tidak apa-apa. Tapi kalau lagi mood kurang bagus, wah, haleluya. Jadi mending firman itu tidak perlu loh, Pak. Firman tadi itu pas buat saya. Oh, itu kumpulan. Aduh, kita makan mana? Kalau kau bilang begitu, waduh, Pak, kenapa? Saya bersyukur sekali, kenapa? Firman itu pas buat saya. Wah, itu rasa-rasa dia mau ajakku kemana? Ke Eropa kah? Cuma lihat, pesawat ke Eropa, Bangkok kemana? Pergi jangan ke Bali. Firman tadi itu
itu padang kau lupa itu. Pas kali kau pas. Habis. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga sekaligus yang terakhir saya ingatkan buat kita, standar yang Tuhan inginkan sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Haleluya. Yesus saja yang sempurna, dia bilang, aku tidak menghakimi seorang pun. Itu Yesus yang tidak ada celah. Dia tidak menghakimi. Saya heran manusia zaman sekarang ini sukanya menghakimi orang. Haleluya. Macam dia tidak pernah bikin salah. Haleluya. Ada bikin salah terus sama Bang. Kita ini seringkali, Yesus di sini dia bilang, aku tidak menghakimi seorang pun. Padahal Yesus tidak dapat celah apapun. Kenapa kita suka menghakimi orang? Lihat majelis nanti, majelis ini pemalas, sudah doakan majelis itu supaya dia lebih rajin. Amin. Tamburin lagi baku cucu, tamburin tak di depan tapi dulu, kita saling mendoakan karena kita semua masih dalam kekurangan. Amin. Amin saudara. Saling mendoakan itu jauh lebih baik daripada kita saling menghakimi cerita. Haleluya. Saya percaya tahun ini bulan Februari menjadi bulan kasih sayang buat kita semua. Amin. Haleluya. Jadi saya simpulkan firman Tuhan. Standar yang Tuhan mau sebagai pengikut Yesus ada 3 dari pelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita hidup dalam terang. Amin. Tidak hidup dalam kegelapan. Tinggalkan semua yang tidak baik. Kita mau berbuat yang baik. Yang kedua, kita mau jadi saksi hidup dimanapun kita ada. Kalau kita pergi kemanapun kita jadi saksi hidup, saya kasih tahu jalan terbuka buat kita. Tuhan pasti akan membukakan jalan. Ingat, promosi itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Tuhan yang akan angkat kita. Dan Alkitab bilang kalau Tuhan yang angkat, siapa yang dapat merendahkan? Amin. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Dan yang terakhir, mari kita tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lain. Mending kita saling memuji satu dengan yang lain, saling mengangkat satu dengan yang lain. Haleluya. Itu jauh lebih baik, saudara. Dan saya percaya ketiga hal ini menjadi standar yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara saya sebagai pengikut Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara, persoalan saudara, masalah saudara, tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan itu setia buat kita. Dia mau memberi pertolongan bagi saudara dan saya, asalkan 3 standar ini kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik singer maju ke depan. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan saudara, doa saudara, harapan saudara. Tapi hari ini kalau Anda ada di sini, mari bawa harapan dan doa saudara kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Kita mau berserah pada Tuhan, membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita yakin setiap kali kita dengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan sanggup menguatkan hidup saudara dan saya. Haleluya. Semua dalam sikap doa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bawa doa-doamu pada Tuhan. Anda ada di sini bukan kebetulan, tapi Tuhan bawa Anda di tempat ini. Dia mau melihat penyerahan hidup saudara kepadanya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Sambil kita nyanyikan pujian ini, saudara berdoa saudara pada Tuhan. Bawa pergumulanmu pada Tuhan. Saat kau berfirman,
Engkau menjaga. Karena Kau menjaga, Tuhan dengar doa kami. karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan lihat setiap doa-doa. Tuhan lihat setiap pergumulan kami saat ini. Tuhan dengar rintihan doa kami. Tuhan sediakan mukjizat buat kami. Amin. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jemaat, apapun doa-doamu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sediakan mujizat buat saudara dan saya. Haleluya. Ku diangkat dan katakan lebih sungguh-sungguh lagi. mujizat Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Hari-hari depan ini kami akan melihat mujizat dan mengalaminya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Jalan kami ke depan terbuka. Pintu kami terbuka Tuhan. Kami percaya promosi akan datang daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami dan tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan dengar setiap pergumulan kami. Tuhan tahu setiap doa-doa kami Tuhan. Karena kita mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sediakan mujizat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan secara bersama-sama. Tuhan meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama di hati kami, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, firman ini akan terus menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang akan kami bawa, mulai dari pengucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, kolekta dan lain-lain. Tuhan berkati semua persembahan kami. Dalam nama Yesus genapi janji firman-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal hingga kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, setiap kita diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
masing-masing tibakan dengan selamat. Kami tiba dengan selamat Tuhan kami masing-masing bertobat. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Jemaat pulang dengan selamat. Buka kedua tangan terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anugerah dan kami sejahtera Tuhan kita kasih sejahtera Bapa bimbingan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai mana Tuhan datang kembali untuk menyebut para saleh-saleh. Dalam nama Yesus kami terima berkat. Haleluya.